Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, nice to see you again. Hopefully all of you have a great day and full of happiness today. Before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay class, today we are going to learn about 3 things. First, kinds of garbage. Second, how to make a report. And 3, the benefits of unity and the result of not being united. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, macam-macam sampah. Yang kedua, bagaimana membuat laporan. Dan yang ketiga, keuntungan dari persatuan dan akibat jika kita tidak bersatu. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu cara yang dilakukan oleh keluarga Nina adalah mengolah sampah dengan baik. Apabila sampah dikelola dengan baik, maka itu bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Apakah sampah bisa dikelola? Tentu saja bisa, anak-anak. Sampah yang dikelola dengan baik tidak akan menyebabkan pencemaran atau polusi. Nah, sampah itu sendiri terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, sampah organik. Apa ya sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, sampah dedaunan, sampah kertas atau tisu, ranting pohon, dan sisa-sisa makanan. Yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup. Contohnya, plastik, kaca, besi, atau logam. Nah, anak-anak, sampah organik apabila kita kelola dengan baik, maka bisa menghasilkan pupuk kompos yang nantinya bisa bermanfaat buat tumbuhan. Dan sampah anorganik bisa didaur ulang sehingga akan memberikan manfaat. Nah, sampah anorganik di rumah keluarga Nina dikumpulkan lalu disetorkan ke bank sampah. Apa sih bank sampah itu? Bank sampah adalah tempat penampungan sampah-sampah yang akan diolah kembali. Jika sampah sudah banyak, dapat dijual dan memberi manfaat bagi lingkungan, juga bagi warga yang mengumpulkannya. Lingkungan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya harus kita jaga dengan baik. Untuk mengetahui bagaimana cara merawat hewan dan tumbuhan, Nina dan teman-temannya melakukan kegiatan agrowisata. Pernah tidak anak-anak mendengar istilah itu? Nah, agrowisata adalah mengunjungi tempat pertanian atau perkebunan. Di sana, kita bisa belajar bagaimana cara merawat tumbuhan dan hewan. Merawat hewan dan tumbuhan bertujuan agar hewan dan tumbuhan bisa dilestarikan dan tidak punah. Setelah melakukan kegiatan agrowisata, Nina diminta oleh ibu guru membuat laporannya. Apa saja yang termasuk di dalam contoh-contoh atau urutan membuat laporan? Antara lain, 1. Waktu pengamatan. Kapan kalian mengadakan pengamatan atau kunjungan tersebut? Yang kedua, tempat pengamatan. Di mana kalian melakukan kunjungan tersebut? Yang ketiga, objek yang diamati. Apa yang kalian lihat saat kalian melakukan kunjungan? Yang keempat, tujuan pengamatan. Tujuan adalah apa manfaat dari kalian melakukan kunjungan tersebut. Yang kelima, hasil pengamatan. Apa saja yang kalian lihat di tempat kunjungannya. Yang keenam, orang yang melakukan pengamatan. Berarti itu adalah diri kalian sendiri. Nah, saat melakukan agrowisata, Nina dan teman-temannya terlihat rukun
dan menunjukkan sikap kebersamaan atau persatuan. Kebersamaan dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan. Manfaat hidup bersatu antara lain, kita akan memiliki banyak teman, melakukan kegiatan lebih menyenangkan, dan dapat berbagi cerita pengalaman. Kira-kira bagaimana ya kalau kita hidup bermusuhan atau tidak bersatu? Nah, pasti sangat tidak menyenangkan. Karena apa? Yang pertama, kita tidak disukai teman. Yang kedua, tidak akan ada yang menolong ketika kita membutuhkan. Dan yang ketiga, kita tidak mempunyai teman berbagi cerita. Nah, anak-anak, cukup untuk hari ini. Let's review our lesson today. Today, we have learned about 1. Kinds of garbage. 2. How to make report. And 3. The benefits of unity and the result if not being united. Let's close this meeting by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.